Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 11 MIPA 4, ingin menjelaskan tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah dan teknologinya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ahista Tasya Kamila, yang kedua ada Hani Riani, yang ketiga ada Jihan Raudatul Jana, yang keempat ada Najwa Lutfia, yang kelima ada Razif Nurdondi, dan yang keenam ada Rizky Nur Afifah. Saya, Ahista Tasya Kamila, akan menjelaskan tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, leukemia atau dikenal dengan kanker darah, merupakan pertumbuhan leukosit yang melebihi jumlah normal, sehingga leukosit ini membinasakan sel darah merah dengan cara memakannya. Jenis-jenis leukemia, yang pertama, leukemia limfositik akut, yang disebabkan karena terlalu banyaknya jenis sel darah putih spesifik yang disebut limfosit atau limfoblast. Yang kedua, leukemia mieloid akut, disebabkan karena terlalu banyak jenis sel darah putih yang disebut mieloblast. Yang ketiga, leukemia limfositik kronis, disebabkan karena terlalu banyaknya limfosit yang pada umumnya terjadi pada orang dewasa. Yang keempat, leukemia mieloid kronis, disebabkan karena terlalu banyaknya granulosit atau sel darah putih. Dan penyakit pada sistem peredaran yang kedua adalah anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Jenis-jenis anemia, yang pertama anemia pernisiosa, disebabkan ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12. Yang kedua anemia gizi, disebabkan karena kekurangan zat besi dalam makanan. Yang ketiga anemia aplastis, disebabkan kegagalan sumsum tulang memproduksi eritrosit. Gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah yang ketiga adalah blue baby. Blue baby adalah penyakit bayi saat lahir, yaitu seluruh tubuhnya berwarna biru, disebabkan foramen oval tidak tertutup. Saya Hani Riani akan melanjutkan tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah yang keempat, yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Jenis-jenis dari hemofilia. Yang pertama, hemofilia A, yaitu terjadi pada tubuh yang kekurangan darah sehingga faktor pembekuan darah 8 yang umumnya terkait dengan kehamilan, kanker, dan penggunaan obat-obatan tertentu, serta berkaitan dengan penyakit seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Hemofilia yang kedua yaitu hemofilia B, terjadi karena tubuh kekurangan faktor pembekuan darah 9. Yang ketiga yaitu hemofilia C atau sindrom Rosenthal, tergolong jarang ditemukan, disebabkan oleh tubuh yang kekurangan faktor pembekuan darah 11. 5 yaitu koronaria trombosit. Koronaria trombosit merupakan terbentuknya gumpalan darah dalam arteri koronaria sehingga aliran darah terganggu dan berkurang. Yang keenam yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada anggota tubuh bagian bawah, misalnya betis. Jenis-jenis dari varises ada 3, yaitu yang pertama varises jenis Spider-Navi, yaitu jenis varises yang tergolong ringan, biasanya akibat suhu yang terlalu panas atau dingin, terpapar sinar matahari terus-menerus, faktor keturunan, dan kebiasaan makan rempah dan pedas. Jenis varises yang kedua yaitu varises pada kulit. Varises ini terjadi pada pembuluh darah vena yang halus dan tipis di dalam kulit bagian kaki. Jenis varises yang ketiga yaitu varises reticular varices veins, yaitu jenis varises yang lebih parah, terjadi di pembuluh darah vena bagian kulit dan sudah menonjolkan urat yang berkelok-kelok. Yang ketujuh yaitu embolus.
Embolus adalah jenis penyakit jantung akibat tersumbatnya arteri menuju otak oleh trombus. Trombus merupakan darah yang membeku. Jenis-jenis dari embolus yaitu ada 6. Jenis yang pertama yaitu embolus otak. Terjadi apabila gumpalan darah berpindah ke otak, sehingga mengakibatkan penderitanya menderita stroke. Jenis yang kedua yaitu embolus retina, yaitu kondisi di mana pembuluh darah kecil di belakang mata tersumbat, sehingga dapat menyebabkan kebutaan. Jenis yang ketiga yaitu embolus paru-paru, yaitu terjadi bila embolus atau gumpalan terbentuk pada kaki dan menyumbat di salah satu arteri paru-paru. Jenis embolus yang keempat yaitu embolus septik, yaitu bila zat-zat yang menyumbat pembuluh darah terbentuk karena adanya infeksi. Jenis embolus yang kelima yaitu embolus amniotik, yaitu ibu hamil yang beresiko mengalami pulmonary amniotic embolism bila cairan ketuban masuk ke dalam paru-paru. Dan jenis yang terakhir yaitu embolus lemak, yaitu patah tulang sehingga menyebabkan lemak yang ada di dalam tulang keluar dan masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan. Saya Jihan Ruratul Jannah akan melanjutkan tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah yang ke-8, yaitu siklemia atau penyakit sel sabit. Adalah kelainan genetik yang dimana bentuk sel darah merah tidak normal sehingga mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Gejala dari siklemia yaitu area nyeri pada sendi, seluruh tubuh kelelahan, oksigen di dalam tubuh rendah atau pusing, kerusakan sel darah merah yang abnormal, kulit dan mata berwarna kuning, napas pendek, peredangan jari tangan atau jari kaki, perkembangan tertunda atau pucat. Yang ke-9 yaitu talasemia, adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Jenis-jenis dari talasemia. Yang pertama, talasemia beta mayor. Penderita talasemia ini harus melakukan transfusi darah terus-menerus sejak didiagnosis meskipun sejak bayi. Yang kedua, thalassemia beta minor. Disebabkan karena penderitanya mengalami anemia ringan dan ketidaknormalan sel darah minor. Penderita thalassemia ini tidak memerlukan transfusi darah. Yang ketiga, thalassemia beta intermedia. Penderita thalassemia ini bisa melakukan transfusi darah sewaktu-waktu, tergantung seberapa parahnya kebutuhan untuk menambah darah. Yang keempat, thalassemia alfa mayor. Penderita thalassemia jenis ini, bayi harus melakukan transfusi sejak dalam kandungan dan setelah anak dilahirkan agar tetap sehat. Dan yang kelima, thalassemia alfa minor. Penderita thalassemia jenis ini tidak perlu memerlukan transfusi. Yang ke-10, hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. Jenis-jenis hipertensi. Yang pertama, prahipertensi. Tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mm air raksa atau tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mm air raksa. Yang kedua, hipertensi tingkat 1. Tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mm air raksa atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mm air raksa. Jika tekanan darah sistolik atau diastolik berada pada rentang ini, Anda sudah memerlukan pengobatan karena resiko terjadinya kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, hipertensi tingkat 2.
tekanan darah sistolik lebih dari 160 mm air raksa, atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mm air raksa. Pada tahap ini, penderita biasanya membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi. Yang keempat, hipertensi krisis. Jika tekanan Anda melebihi 180 atau 120 mm air raksa, Anda sudah mengalami hipertensi krisis. Pada tahap ini, Anda harus segera menghubungi dokter. Terlebih jika Anda mengalami tanda-tanda kerusakan seperti nyeri dada, sesak napas, sakit punggung, mati rasa, perubahan pada penglihatan, dan kesulitan berbicara. Saya Nazwa akan melanjutkan penjelasan dari gangguan dan penyakit sistem peredaran darah. Yang ke-11, arteriosklerosis adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Gejalanya, mati rasa di tungkai, sulit berbicara, nyeri dada, sesak napas, nyeri di kaki saat berjalan, dan tekanan darah tinggi. Yang ke-12, ada jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Gejala jantung koroner yaitu rasa nyeri di dada, gangguan pencernaan atau mual, kepala terasa ringan atau berkeringat, denyut jantung cepat atau napas pendek. Yang ke-13 ada hemoroid atau wasir, adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Ada dua jenis wasir yaitu hemoroid internal dan eksternal. Hemoroid internal yaitu pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar, disebut hemoroid internal. Sedangkan hemoroid eksternal yaitu pembengkakan yang terjadi di luar anus, dekat lubang anus, terasa lebih nyeri serta tampak dari luar. Yang ke-14, limfangitis adalah infeksi dan peradangan pembuluh limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. Gejalanya demam dan menggigil, pembengkakan pada daerah kelenjar getah bening, nyeri otot, sakit kepala, nafsu makan hilang, dan merasa kesemutan pada bagian luka. Saya Razif Nurrondi akan menjelaskan teknologi sistem peredaran darah. Ekokardiograf adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal. Mediagnosis adalah gumpalan darah, aliran darah, tumor, anatomi, dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien, tetapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Pemindaian dengan bahan radioaktif adalah cara yang aman untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien. Kemudian menggunakan detektor sinar gamma merekam dan membuat foto polaroidnya. Terapi gen merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF, yaitu Vascular Endothelial Growth Factor. Saya Rizky Nur Afifa ingin melanjutkan teknologi sistem peredaran darah. Yang keempat, angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali. Setelah selesai, balon dikempiskan dan ditarik keluar. Yang kelima, transplantasi jantung merupakan teknik yang dianggap terbilang paling sukses. Banyak pasien yang antri menunggu ketersediaan organ jantung baru, tetapi persediaan organ jantung tersebut masih terbatas. Yang keenam, pacemaker adalah alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan
Alat ini ditanamkan secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang kerangka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.